With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kemaritiman SMK Negeri 1 Tarano. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari apa sih itu stabilitas. Jadi, stabilitas kapal digolongkan di dalam dua jenis, yaitu stabilitas melintang dan stabilitas membujur. Pada video kali ini, kita akan membahas stabilitas melintang. Stabilitas melintang kapal merupakan topik yang sangat penting dalam pembahasan stabilitas, karena dalam mempelajari stabilitas melintang, ini berkaitan dengan keselamatan kapal pada waktu pemuatan dan selama pelayaran. Serta, ini juga merupakan hal yang selalu digunakan dalam setiap pekerjaan rutin di atas kapal. Perwira yang bertanggung jawab langsung terhadap stabilitas kapal adalah Mualim 1. Maka dari itu, seorang perwira ataupun Mualim 1 sangat ditekankan untuk bisa mengatur muatan agar tetap stabil. Stabilitas melintang kapal adalah kemampuan sebuah kapal untuk menegak kembali sewaktu kapal menyenget dalam arah melintang. Jadi, sewaktu kapal menyenget dalam arah melintang yang disebabkan oleh adanya pengaruh luar yang bekerja pada kapal. Contoh pengaruh luar yang menyebabkan kapal senget adalah arus dan angin. Baik, selanjutnya ada beberapa titik-titik dan garis-garis penting dalam stabilitas melintang kapal. Yang pertama, ada titik G atau center of gravity, atau bisa kita sebut dengan titik gravitasi pada kapal. Selanjutnya, ada titik M atau center of metacentris, atau bisa juga kita sebut dengan titik semu kapal. Selanjutnya, ada titik B atau center of buoyancy, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan titik apung. Selanjutnya, ada garis-garis penting dalam stabilitas melintang. Yang pertama adalah KG. KG adalah jarak dari titik K menuju ke titik G. Lalu ada KM, yaitu jarak dari titik K menuju ke titik metacentris atau titik M. Selanjutnya, KB. KB adalah jarak dari titik K menuju ke titik buoyancy atau titik B. Selanjutnya, BM. BM adalah jarak dari titik B menuju ke titik metacentris atau titik M. Selanjutnya, ada GZ. GZ adalah jarak dari titik G menuju ke titik Z, yang mana titik Z ini merupakan refleksi dari titik G saat kapal mengalami oleng atau kapal miring. Selanjutnya, ada titik ada garis KN, yang mana KN ini adalah jarak dari titik K menuju ke titik N, yang mana titik N ini merupakan refleksi dari titik metacentris yang tegak vertikal ke arah bawah saat kapal mengalami oleng atau miring. Dan juga titik K ini merupakan titik kill, yang mana kill adalah lunas kapal, yaitu bagian paling terbawah dari sebuah kapal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ketiga titik penting ini, yaitu titik G, titik M, dan titik B. Oke, selanjutnya, mari kita bahas titik-titik penting itu. Yang pertama ada titik G atau center of gravity atau titik gravitasi kapal. Titik ini disebabkan oleh bobot kapal. Dan juga titik G adalah titik tumpu bagi seluruh beban yang ada di atas kapal. Bisa kita lihat pada gambar ini, titik G itu bekerja ke arah bawah. Seperti yang kita ketahui bersama,
gaya gravitasi bumi itu bekerja ke bawah. Sebagai contoh, apabila kita melempar sebuah benda ke atas, maka benda tersebut akan jatuh ke bawah. Jadi bendanya akan jatuh ke bawah, bukan jatuh ke atas ya. Titik G atau titik gravitasi memiliki beberapa karakteristik. Sifat pertama dari titik G yaitu bersifat tetap. Apabila semua beban atau semua muatan di atas kapal tidak bergerak, maka displacement kapal pun juga tidak berubah. Sifat kedua, titik G akan naik apabila muatan yang berada di bawah titik G dibongkar atau diturunkan. Dan juga titik G juga akan naik apabila muatan di atas titik G ditambah ataupun dimuat ya. Oke, mari kita lihat contohnya. Apabila saya memuat muatan di atas titik G, maka titik G akan naik ya. Jadi saya memuat muatan di atas titik G, maka titik G itu akan naik dan kapal akan tenggelam. Selanjutnya, apabila saya membongkar muatan di bawah titik G keluar, maka titik G juga akan naik ke atas. Baik, selanjutnya sifat berikutnya yaitu titik G dapat turun dan titik G juga bisa naik akibat dari free surface effect. Jadi free surface effect itu adalah terjadi permukaan tangki yang bebas atau bisa disebut juga tangki slack atau adanya ruang bebas pada tangki yang dapat mengakibatkan titik G naik. Titik G dapat turun apabila kita mengurangi beban yang ada di atasnya atau kita menambahkan muatan di bawah titik G. Bisa kita lihat, saya membongkar muatan yang berada di atas titik G, maka dia akan turun, maka titik G-nya akan turun. Dan selanjutnya, saya memuat muatan di bawah titik G, maka titik G akan turun. Ya. Jadi, titik G akan turun apabila kita mengurangi muatan yang ada di atas titik G dan kita menambah muatan di bawah titik G ya. Jadi titik G akan turun apabila kita membongkar muatan di atas titik G atau menambah muatan yang berada di bawah titik G ya. Jadi titik itu adalah salah satu penyebabnya mengapa titik gravity bisa turun. Selanjutnya, akibat dari free surface effect atau adanya ruang udara pada tangki yang ada di kapal atau tangki slack, titik G ini akan naik secara maya apabila terdapat muatan cair yang bebas bergerak atau dalam kurung ada ruang udara pada suatu tangki di atas atau ada ruangan bebas di tangki yang ada pada kapal. Sifat selanjutnya dari titik G yaitu penambahan dan pengurangan beban. Bila beban dikurangkan atau kita membongkar muatan pada kapal, maka titik G akan menjauh dari arah di mana muatan diambil. Coba lihat, saya mengambil muatan di sebelah kiri, maka titik G akan menjauh.
Oke ya, jadi saya mengambil muatan pada palka kapal, dan titik G itu akan menjauh dari arah di mana muatan itu diambil. Selanjutnya, sifat selanjutnya, bila beban ditambahkan atau muatan kita tambahkan di atas kapal, maka titik G akan bergerak mendekat ke arah di mana muatan tersebut dipadatkan. Kita lihat contohnya, saya tambahkan muatan, maka titik G akan mendekat ke arah muatan. Saya muat lagi di palka bagian bawah, maka titik G juga akan mendekat ke arah muatan tersebut.